jelang libur akhir pekan. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0851 di 7810 4976 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Excel Ebenheiser, Senior Equity Research Analyst NH Korindo Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja. Pak Excel, selamat sore. Apa kabar, Pak? Selamat sore, Pak David. Baik-baik. Terima kasih Pak Excel, kabar baik juga datang dari indeks harga saham gabungan hari ini. Dominan bergerak di zona hijau, kemudian rekor intraday tertinggi sepanjang masa ini tampaknya kembali tercipta. Kalau penutupannya masih di harga saat ini, maka juga akan tercipta penutupan intraday tertinggi sepanjang masa. Bagaimana analisis dan review Anda Pak Excel dalam sepekan terakhir pergerakan indeks harga saham gabungan masih mampu mencatatkan rekor intraday dan penutupan tertinggi di sepanjang masa? Ya, jadi kalau kita lihat IHSG ini emang momentumnya masih sangat bullish ya. Mungkin didorong juga oleh perubahan Kementerian Keuangan kita menjadi Pak Purbaya yang di mana dia cukup dovish ya secara polisinya. Jadi kita bisa lihat momentumnya masih sangat kuat, ATH terus, tapi juga perlu kita hati-hati ya. Kita lihat kalau di teknikalnya, kita lihat di RSI-nya ada negative divergence, di mana ini merupakan indikator ada potensi profit taking. Jadi sekarang ini tetap harus hati-hati karena daerah rawan koreksi. Lalu kita pantau terus secara teknikal apakah momentum ini bisa berlanjut atau berubah arahnya. Baik, arah untuk pekan depan Pak, seperti apa untuk indeks harga saham gabungan? Ada peluang tidak ke 8.400-an? Mengingat hari ini intraday 8.398, tinggal beberapa poin lagi untuk menembus ke level psikologis baru. Ya, jadi kalau 8.400 sih cukup dekat ya. Menurut saya akan kita bakal nyampe 8.400 di minggu depan, lalu kemudian mungkin akan ada koreksi sedikit karena melakukan profit taking. Baik, arah sampai dengan akhir tahun Pak Excel, mengingat perdagangan di tahun ini tinggal beberapa minggu ke depan? Menurut saya untuk akhir tahun ini ada kemungkinan IHSG bisa lanjut rally dan mencetak ATH baru ya. Apalagi kita ditopang musim window dressing, Santa Claus rally, di mana IHSG bisa saja mencapai level 8.500. Baik Pak Excel, memang tetap harus diakui asing cukup berperan Pak terhadap pergerakan indeks harga saham gabungan, meskipun dari posisi investor domestik kekuatannya juga bertambah, kadang mungkin melebihi dari antisipasi dari investor asing dengan sosialisasi yang dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia. Bagaimana Anda melihat peran asing dalam sepekan terakhir? Tadi juga sempat disampaikan di dalam topik pilihan, asing masih akan gencar masuk sampai dengan akhir tahun diproyeksikan, mengingat dari ada perbaikan dari sisi fundamental ekonomi domestik. Yes, betul Pak. Jadi asing ini dampaknya sangat besar ya untuk pergerakan IHSG kita. Apalagi kalau misalnya kita lihat sekarang asing punya bobot ya di dalam Indonesian equities itu masih cukup rendah. Kemungkinan kedepannya dengan membaiknya fundamental dari segi makroekonomi, bobot Indonesian equities akan naik, yang berarti inflow asing akan terus bertambah dan IHSG ada kemungkinan mencetak ATH baru terus-menerus. Baik, review dari indeks MSCI yang terbaru memberikan dampak juga tidak Pak? Betul, sangat berdampak. Tapi kalau kita lihat ya, kayak misalnya yang kemarin masuk MSCI kayak BRMS, kayak Brand, itu dua-duanya setelah masuk MSCI, setelah keluar pengumuman malah turun. Yeah. Ini dikarenakan mayoritas asing dan juga investor domestik ya itu sudah mulai masuk dari beberapa minggu sampai beberapa bulan sebelumnya. Ini jadi bisa dibilang udah price in lah, lalu setelah berita keluar mereka sell on news Pak. Baik. Hari ini juga cukup menarik Pak dari rotasi pergerakan beberapa saham dan rotasi dari pergerakan sektoral. Secara keseluruhan saham-saham konglomerasi dan big cap hari ini kembali menjadi penopang utama indeks harga saham gabungan. Nah, memasuki perdagangan sesi kedua, ketika indeks harga saham gabungan diangkat ke level yang lebih tinggi, saham-saham grup Prayogo Pangestu ikut mengalami penguatan yang signifikan. Pak Excel, boleh kita ulas untuk PTRO terlebih dahulu Pak? Hari ini melesat di 8% di level 8575. Analisis dan rekomendasi Anda untuk PTRO? Ya, jadi PTRO ini kita bisa lihat sekarang ATH lagi ya. Dia berhasil melewati resistance di level 8.000. Sekarang udah di 8575, kemungkinan sih akan ada kelanjutan rally ya, mungkin mencapai minimal level 9000 ke depannya. Jadi untuk para investor saya sarankan kalau mau yang agresif kita bisa melakukan buy on weakness ya besok dengan target di 9000 sampai 9500 Pak. 9000?
sampai 9.500. 9.500. Di hari ini masih di 8.550 buy on breakout PSL, atau mungkin sebelum ke 9.000 bisa untuk strategi trading terlebih dahulu? Ideal buy on weakness, Pak. Jadi sekarang hari ini kan lumayan ini ya, kencang ya naik ya. Iya. Jadi kalau di saya sendiri, saya selalu rekomendasi klien untuk buy on weakness tunggu merah. Jadi palingan ini kan setelah breakout nih, lewatin 8.000, kemungkinan nanti akan ada koreksi sedikit. Nah, Baik. itulah mana momen untuk masuk, Pak. Oke, penutupan hari ini di 8.550, sedang dalam proses penutupan pemirsa, menguat di 7,89%. Ya, dari PTRO kita bergeser ke CDIA, Pak. Hari ini juga melaju di atas 5%, di 1.009. Sehat lezat, kita punya dua-duanya. Tiap hari pilih Cibori Yogurt Stick. Untuk CDIA dalam jangka menengah paling 100 CDIA menguat ini di 8.550, sedang dalam proses penutupan pemirsa, menguat di 7,89%. Ya, dari PTRO kita bergeser ke CDIA, Pak. Hari ini juga melaju di atas 5%, di 1.915. Peluang mungkin level balik lagi ke level 2000-an untuk CDIA dalam jangka menengah paling tidak. Ya, jadi menurut saya sih CDIA upside-nya lebih besar dibanding Petro ya, karena dia naiknya belum terlalu signifikan. Kita bisa lihat juga dia masih cukup dekat dengan supportnya ada sekitar 1.800-an lah. Dengan resistance mungkin di sekitar 2.000 sampai 2.100. Jadi menurut saya sekarang masih waktu yang cukup oke untuk masuk ke CDIA, Pak. Baik, penutupan hari ini di 1.915, tidak hanya CDIA, cuan. Hari ini juga cuan melesat di atas 8% di 2.290. Rekomendasi untuk cuan. Yes, jadi cuan kalau kita lihat dia kemarin koreksi ya kembali ke MA50, lalu hari ini sudah mulai rally lagi. Sepertinya ini akan kembali ke high sebelumnya, Pak. Jadi kalau saran dari saya itu buy on weakness, tunggu merah sama mungkin di sekitar 2.200 ya idealnya, dengan target di high previousnya ya. Mungkin resistance pertama di 2.500, lalu resistance kedua di 2.800, Pak. Peluang ke 27 juga masih terbuka lebar, Pak, paling tidak sampai dengan akhir tahun? Betul, masih terbuka sangat lebar. Apalagi kita ngomongin ini saham PP ya, yang kenaikannya bisa sangat signifikan. Jadi mungkin dalam bulan ini pun masih possible. Cuman ya kita pantau terus lah momentumnya gimana. Baik, kita beralih ke saham grup Prayogo Pangestu lainnya yang baru saja diumumkan masuk ke dalam indeks MSCI. Ada Brand. Tampaknya hari ini ada perlawanan, Pak. Memang pergerakannya fluktuatif, namun ketika diumumkan saham Brand menguat tapi tidak terlalu signifikan dan fluktuasinya cukup tinggi. Nah, hari ini berhasil ditutup di 0,50% di 9.975, diangkat harganya di menit terakhir jelang penutupan. Rekomendasinya dengan posisi penutupan hari ini? Yes, kalau kita lihat sekarang saham Brand ini ada di resistance ya, yaitu di area sekitar 10 ribuan. Jadi kalau misalnya mau beli sekarang sih kurang bagus ya. Lebih baik kita tunggu dia buy on break di atas 10.300. Itu lebih ideal. 10.300 ya Pak, penutupan hari ini di 9.975. Mungkin ada alasan tertentu Pak di buy on breakout di 10.300. Apakah memang ini level yang akan menjamin dari sisi teknikal untuk Brand untuk melanjutkan penguatan ke arah yang lebih tinggi lagi? Betul Pak, jadi emang sekarang kan lagi di resistance nih, harga 10.000 sampai 10.300. Jadi untuk kita menunggu konfirmasi apakah rally ini akan berlanjut, kita harus tunggu dia break dari resistance ini. Makanya saya sarankan untuk tunggu dia break dulu, buy on break, lewatin 10.300 Pak. Baik, harap bersabar ya untuk para investor yang hari ini penutupan di 9.975, menguat di 0,50%. Dari Brand kita boleh ke BRMS Pak, kita akan review. Ini BRMS dari sisi teknikalnya justru mengalami pelemahan yang cukup dalam usai masuk ke dalam MSCI, tapi memang sebelumnya jelang pengumuman kenaikannya juga sudah cukup signifikan. Nah, di tengah fluktuasi yang terjadi dan kecenderungan melemah dalam beberapa hari terakhir, apakah sudah mengkompensasi tidak Pak kenaikan yang terjadi kemudian dengan pelemahan yang sudah terjadi pasca pengumuman dari sisi teknikalnya? Jadi kalau kita lihat BRMS emang sekarang sih posisinya agak nanggung ya. Dia di support tidak, di resistance juga tidak. Belum begitu
kelihat sih dia mau arahnya lanjut naik ataupun koreksi. Cuman kalau kata saya sih lebih baik wait and see untuk sekarang. Mungkin nanti kalau misalnya dia bisa koreksi ke area 850 ya itu menjadi area yang bagus untuk di-buy. Apalagi kalau kita lihat dari sisi fundamental, gold juga masih strong. Jadi ya kita lebih baik wait and see untuk sekarang. Oke, wait and see terlebih dulu untuk BRMS. Hari ini berbalik melemah di 0,52%. Intraday tadi sempat ke 980. Peluang untuk ke 1000-an cukup terbuka lebar juga tidak, Pak? Yes, masih sangat-sangat terbuka karena 1000 kan masih dekat banget. Baik, penutupan hari ini di 955.052. Ya, dari saham-saham konglomerasi kita akan coba lihat juga beberapa saham lainnya yang hari ini menjadi penopang utama pergerakan indeks harga saham gabungan. Ada BBCA dari perbankan big cap yang nilai kapitalisasinya masih di bawah Brent. Hari ini ditutup menguat di 1,46% di 8.675. Bagaimana Anda melihat dari posisi BBCA apa secara teknikal setelah tertekan di 7.200-an, saat ini sudah berada di level 8.600-an. Maksudnya ini dari pelemahan 72 hingga ke 86 sudah ada perubahan pola tidak untuk BBCA? Oke, jadi kalau kita lihat BBCA rally-nya memang sudah cukup besar ya sejak pertengahan Oktober. Lalu sekarang ini dia berada di area resistance 8.700. Jadi untuk buy sekarang mungkin kurang bagus. Kita tunggu sama kayak Brent, kita tunggu dia break lewatin 8.700, baru kita idealnya masuk. Analisis dari BBCA yang hari ini ikut menjadi penopang utama indeks harga saham gabungan, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Excel menarik, kita akan jeda kembali. Nanti kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan, dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi.